Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan bagi kita semua tentang bagaimana strategi pembinaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai pengajar atau guru. Nah, kalau kita mengetahui bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Ia memfokuskan kehidupan pelayanannya untuk mengajar dan membimbing ke-12 muridnya, supaya mereka dapat meneruskan setiap pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam setiap kesempatan dimanapun Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, Ia pasti melakukan pengajaran kepada orang banyak. Nah, kalau kita mengetahui di dalam Yohanes pasalnya 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Nah, ini menunjukkan bagaimana strategi pembinaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga murid-muridnya pun mengakui bahwa Yesus adalah guru mereka yang memberikan pengajaran kepada mereka tentang bagaimana hidup dalam kebenaran Allah. Bahkan setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mengubah pola pikir kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu dari lahiria kepada sesuatu yang bersifat batiniah. Penekanan pengajaran Yesus lebih kepada sikap hati manusia kepada Allah. Di mana sebab pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu melalui hukum Taurat lebih menekankan kepada sikap lahiria kepada Allah. Nah, itulah yang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua adalah Yesus melayani sebagai hamba. Nah, Yesus datang untuk melaksanakan misinya dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus datang dengan kerendahan hatinya untuk memberikan teladan yang harus diteladani oleh murid-muridnya dan semua manusia pun yang percaya kepadanya. Artinya bahwa Yesus berinkarnasi menjadi seorang hamba, ya, untuk melayani umat manusia dengan tujuan keselamatan kekal yang dianugerahkan oleh Bapa melalui Dia. Ya. Kita melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dengan Tuhan Yesus melakukan misinya yang sungguh nyata, ya, sebagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi yang mengatakan, kita akan membacakan ayatnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya bahwa Yesus menjadi senasib atau setia kawan kepada manusia, kepada kita semua umat manusia. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia menjadi seorang hamba yang melayani umat manusia supaya ia sama dengan kita, supaya ia merasakan, mengamati, ya, bagaimana keadaan manusia yang kita alami saat ini, sehingga ia melayani sebagai seorang hamba. Itulah yang strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
dalam melakukan setiap pembinaan, ya. Yang ketiga adalah Yesus menjadi teladan. Nah, kalau kita melihat bahwa teladan kita yang sejati adalah Tuhan Yesus, ya. Yang pertama adalah teladan dalam berdoa. Kalau kita mengetahui bahwa doa itu adalah merupakan nafas kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Ya, seringkali kita berdoa dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan supaya hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih lagi berkomunikasi kepada Tuhan. Itulah salah satu cara kita supaya kita bisa berbicara dengan Tuhan, yaitu melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Ya, Yesus seringkali memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya tentang bagaimana sikap doa yang baik dan juga seberapa penting doa itu dalam kehidupan dan pelayanan murid-murid saat menjadi pemimpin umat nantinya. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita saat ini untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya. Dalam setiap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia memilih ke-12 muridnya, ya, Ia melakukan sesuatu yang bersifat rohani. Yang pertama, Ia berdoa, Ia bergumul kepada Allah supaya Allah menghendakinya untuk bagaimana agar Ia dapat memilih ke-12 muridnya tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan. Sebelum apa yang kita lakukan dalam setiap pelayanan, tentu kita harus berdoa. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Ia menjadi teladan bagi kita. Namun sebaliknya juga kita menjadi teladan bagi sesama kita dan di sekitar kita pun. Yang kedua adalah teladan dalam kasih. Ya, hal ini terbukti ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, ya. Allah mengutus Yesus menjadi seorang manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai teladan yang penuh kasih. Lalu apa yang kita ambil dari situ? Yaitu kita juga harus menunjukkan kasih Allah kepada sesama manusia. Ya, kasih kita harus ada di dalam diri kita. Kasih Tuhan harus ada di dalam diri kita. Ya, harus kita terapkan kepada orang lain. Itulah salah satu teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kasih. Yang ketiga, teladan dalam pelayanan. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, banyak mujizat yang dilakukannya, yang seperti menyembuhkan, seperti melakukan mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Sehingga setiap para muridnya ketika bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, mereka memperhatikan dan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah salah satu strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, saat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita harus melakukan setiap pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Ya, itulah salah satu strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa Yesus sebagai pengajar atau guru dan Yesus melayani sebagai hamba, dan yang ketiga, Yesus sebagai teladan bagi kita, baik teladan dalam berdoa, dalam kasih, dan dalam setiap pelayanannya. Nah, itu merupakan salah satu metode yang kita ambil, ya, sebagai kita umat yang percaya saat ini, supaya kita memiliki strategi kedepannya untuk dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pelayanan kita yang kita lakukan, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya.
Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan misinya, di mana ia membutuhkan orang-orang yang dipercayakannya untuk bertanggung jawab dalam setiap pelayanannya, yakni ia berdoa dan memilih murid-muridnya, memilih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Yesus mengajar dan membina sesuai dengan pola hidup dan pelayanannya, ya. Dan setelah itu Yesus mengutus mereka untuk terjun ke medan pelayanan. Dan yang terakhir adalah Yesus mengevaluasi setiap hasil pelayanan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Itulah salah satu cara strategi Yesus dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, supaya pembahasan atau penjelasan ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dan dalam juga setiap pelayanan yang kita lakukan. Demikian, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.